Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti Zoom pada perkuliahan kali ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Maisri Lena selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan 2 dan kepada rekan-rekan yang telah hadir pada Zoom meeting pada kali ini. Next ya. Yang pertama, hakikat dari masalah. Dari keempat sumber ini yaitu Nurdin dan Hartati pada tahun 2019, Data pada tahun 2003, Sugiono pada tahun 2012, dan juga Tukan pada tahun 2014. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat masalah adalah penyimpangan ataupun kesenjangan yang terjadi ataupun adanya perbedaan di suatu hal sehingga terjadinya suatu hambatan untuk melakukan suatu kegiatan. Next. Kemudian ada identifikasi masalah dari ketiga pendapat ini, yaitu Arikunto 2010, Surya Sumanti pada tahun 2010, dan Silalahi pada tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa menjadikan landasan untuk diuraikan ataupun untuk dipecahkan. Next. Yang kemudian ada ciri-ciri masalah. Di sini Sudrajat 2011 menyatakan bahwa yang pertama, masalah adalah karena adanya kesenjangan harapan dan kenyataan. Yang kedua, kesenjangan berbanding lurus dengan beratnya masalah. Yang ketiga, kesenjangan dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Yang keempat, masalah ada akibat perilaku individu maupun lingkungan. Dan yang terakhir, masalah membutuhkan pertanyaan dasar untuk dijawab. Next. Kemudian cara perumusan masalah dari keempat ahli ini yaitu Sugiono 2011, Sumiyati 2017, Budiwantoro 2017, dan Surya Sumanti pada tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah adalah usaha yang dilakukan untuk menyatakan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Next. Yang kemudian adalah pembatasan masalah. Di sini ada dua pembatasan masalah, yaitu batasan masalah penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dan mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian batasan masalah juga merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup tersebut, ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih fokus. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Masuk kepada materi mengenai variabel penelitian. Dimulai dari apa itu hakikat dari variabel penelitian, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sugiono 2016, Silain 2018, dan Arikunto tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari beberapa jenis, di antara yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi dan juga memiliki nilai jika muncul, maka memunculkan atau mengubah suatu kondisi yang bernilai lain. Yang kedua yaitu variabel pendahulu. Variabel pendahulu seperti yang diungkapkan oleh Silain 2018 merupakan variabel yang penampilannya mendahului variabel
variabel bebas dan berhubungan dengan variabel terkait. Yang ketiga merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel ini secara terstruktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Handani tahun 2020. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Umu Syah, PPT Muzum. Baiklah, selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu variabel moderator adalah yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Poin kelima yaitu variabel intervening atau yaitu adalah variabel yang menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas. Dan poin yang keenam yaitu variabel kontrol, merupakan suatu variabel yang mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Next. Selanjutnya itu mengenai atau suatu penalaran dari teori ilmiah dalam penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian kualitatif, hipotesis adalah kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk hasil teori baru, yang mana dalam membuktikan kebenarannya, suatu hipotesis dapat dilakukan sebuah penelitian. Next. Cara merumuskan hipotesis. Suharsimi 1992 mengungkapkan bahwa ada 5 cara dalam merumuskan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat dan jelas. Yang kedua, hipotesis dinyatakan dengan kalimat yang deklaratif, yang berarti kalimat tersebut berisikan suatu pernyataan yang ringkas. Yang ketiga, hipotesis harus dengan nyata memberikan bukti terkait adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, hipotesis harus didukung dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau dari hasil penelitian yang relevan. Dan yang kelima, dapat diuji kebenarannya. Next. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian. Sugiono 2010 mengemukakan bahwa bentuk dari hipotesis penelitian ada 3, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif, adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif, yang mana pada rumusan ini variabelnya sama, sedangkan populasinya yang berbeda. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif hubungan adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan dua variabel atau lebih. Next. Kegunaan hipotesis. Menurut Wagiran 2010 mengungkapkan bahwa hipotesis pada dasarnya memiliki 4 kegunaan, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta mempermudah perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang keempat, hipotesis memberikan arah pada penelitian. Dan yang keempat yaitu hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan masalah penyelidikan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, disilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Catherine selaku moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi terkait metode penelitian. Pertama yang akan dibahas yaitu mengenai hakikat dari metode penelitian yang diungkapkan oleh Sitorus 2011 bahwa hakikat metode penelitian adalah suatu studi yang dilakukan untuk penyelidikan terhadap suatu masalah yang sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari metode penelitian. Yang pertama itu akan digolongkan dalam dua macam penelitian, yaitu penelitian primer dan juga penelitian sekunder. Pertama, kita akan membahas mengenai apa saja jenis dari penelitian primer. Yang pertama akan membahas mengenai penelitian jenis studi kasus. Nah, sebagaimana pengertian yang diungkapkan oleh Yona tahun 2006, kemudian Nuraini 2020, dan Raharjo serta Gutnanto tahun 2011, maka penelitian studi kasus merupakan suatu kesatuan yang holistik mengevaluasi suatu fenomena dilihat dari perspektif secara global. Nah, terdapat beberapa tahap dalam penelitian studi kasus. Yang pertama itu adalah perencanaan dalam pengumpulan data yang akan dilakukan. Kemudian perancangan atau pengumpulan data. Yang ketiga yaitu persiapan pengumpulan data dapat dilakukan secara pengamatan langsung maupun wawancara. Kemudian yang keempat pengumpulan data. Dan yang terakhir merupakan tahap dari analisis data. Selanjutnya penelitian yang kedua yaitu jenis survei. Metode survei ini merupakan pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan secara lisan maupun tertulis, serta terdapat interaksi yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian kita masuk kepada jenis penelitian yang ketiga, yaitu penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang digunakan untuk mencari sebab dan akibat dari permasalahan yang ditimbulkan yang dicari oleh suatu peneliti. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik penelitian primer. Di sini ada 3 karakteristik dari penelitian primer. Yang pertama adalah manipulasi, yaitu adanya tindakan memanipulasi variabel secara terencana yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua yaitu mengontrol variabel, di mana untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Yang terakhir yaitu tahap dari eksperimen, melakukan observasi, di mana peneliti melakukan observasi terhadap beberapa kelompok yang bertujuan untuk melihat dan mencatat fenomena yang akan muncul. Selanjutnya merupakan penelitian sekunder. Nah, penelitian sekunder ini penelitian itu satu jenisnya yaitu studi kepustakaan, yang mana merupakan kegiatan secara sistematis dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data yang digunakan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari terhadap penelitian yang ditemui. Kemudian berdasarkan jenis penelitiannya dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah penelitian dasar, yaitu penelitian ilmu pengetahuan yang diarahkan pada pengembangan teori dengan menemukan teori yang baru. Kemudian kemudian masuk ke jenis penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara praktis dan mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan yang nyata. Kemudian jenis penelitian yang ketiga yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada apa yang digunakan peneliti untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis berupa data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah disampaikan. Yang keempat yaitu penelitian evaluasi atau pengembangan.
Nah, penelitian pengembangan ini yaitu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses produk pembelajaran yang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu kriteria validitas, kepraktisan, dan keefektivitasan. Yang terakhir yaitu jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. PTK itu merupakan suatu kegiatan penelitian yang berkonteks pada suatu kelas dilaksanakan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Widyati tahun 2008. Masuk kepada populasi. Nah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ahli-ahli yaitu Sugiono, Nur Salam, Sabar, Zuriah, dan Widianto, maka populasi itu berarti seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian populasi dilihat dari penentuan sumber data dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu populasi terbatas yang mana memiliki sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya, dan yang kedua merupakan populasi tak terbatas yang mana populasi ini memiliki sumber data yang tidak dapat dibentukkan batas-batasnya secara kuantitatif. Masuk kepada sampel ini dapat disimpulkan bahwa sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Kemudian sampel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sampling probability, terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu sampel random sampling dan sampai sampel cluster sampling. Kemudian sampel non-probability yang merupakan pemilihan sampel dilakukan untuk pertimbangan seorang peneliti. Masuk kepada teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dalam suatu penelitian yang akan digunakan seorang peneliti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah yang telah menyampaikan materi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika rekan-rekan ingin bertanya, silakan untuk bertanya di forum diskusi, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.